Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah telah membangunkan kita, dan alhamdulillah setelah kita bangun, tujuan awal kita di subuh hari ini adalah ke rumah Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam tidak lupa semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di subuh pagi hari ini insyaallah kita akan sampaikan kaitannya dengan masalah sholat 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam masjid ya. Jadi ada sunnah yang begitu dianjurkan kita untuk sholat di dalam masjid ketika kita masuk masjid. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi raq'atayi dukhulil masjid. Jadi bab yang keempat ini kita ya bicara tentang sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Jadi sunnah melaksanakan kapanpun ya, di masjid manapun ketika kita masuk masjid, ya sebaiknya kita berwudu ya karena di situ ada peluang pahala untuk mendapatkan sunnah 2 rakaat, yaitu yang kita sering sebut dengan 2 rakaat ketika masuk masjid. Nah, ini akan kita bahas bagaimana hukum dan kajian para ulama terkait dengan hal tersebut. Wal jumhuru ala anna raq'atayi dukhulil masjid mandubun ilaiha min ghairi ijabin. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid itu hukumnya sunnah ya, mandub, min ghairi ijabin ya, tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan, tetapi sudah sebaiknya kita jalankan. Tetapi wadhaba ahlul zahir ila wujubiha. Tetapi ada sekelompok ulama ya berpendapat bahwa wajib melaksanakan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Pada umumnya ulama memang sunnah ya, karena sholat 2 rakaat ini selain sholat 5 waktu. Nah, kenapa ada perbedaan terkait dengan hukumnya? Mari kita lihat
Apa yang menyebabkannya? Ya. Latar belakang yang menjadikan ada yang mengatakan itu sunnah dan ada yang mengatakan wajib itu apa? Wasababul khilaf fi dzalika, sebab perbedaan terkait dengan sholat 2 rakaat di masjid ini, hal amru fi qaulihi alaihi salatu wassalamu, apakah perintah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza jaa ahadukumul masjid falyarka raq'ataini mahmulun 'alan nadbi au 'alal wujub. Jadi sabda Rasulullah, idza jaa ahadakumul masjid, jika di antara kalian masuk masjid, falyarka, maka hendaknya sholat. Di sini yarka di sini artinya sholat ya. Jadi falyarka raq'ataini. Kalau asal makna yang asli itu maka rukuklah 2 rakaat. Ya, jadi di sini supaya tidak ini hanya rukuk saja nanti khawatir disalahpahami. Waduh, begitu masuk masjid perintah Rasulullah falyarka rukuk. Nanti saya khawatir disalahpahami begitu masuk langsung rukuk 2 kali. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sholat ya, falyarka raq'ataini. Hendaknya sholat 2 rakaat. Nah, sabda ini yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah ini mahmulun 'alan nadbi, mengandung pengertian sunnah, au 'alal wujub, atau mengandung pengertian wajib. Ini masalahnya. Ya. Karena para ahli usul, para ahli bahasa, kaidah usul itu biasanya gitu ya, yang pokok al aslu fil amri lil wujub. Yang prinsip biasanya kalau ada perintah itu wajib. Misalnya aqimis sholah, dirikan sholah. Ya, nah, di situ dipahami wajib. Tetapi para ulama usul juga mengatakan tidak semua perintah itu kemudian mengandung wajib. Ya. Nah, mari kita lihat. Hadis ini jelas sah, sahih. Karena disepakati fa innal hadisa muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini posisinya, kedudukannya adalah sahih, muttafaq. Maka faman tamassaka fi dzalika, maka barang siapa yang memegang hadis ini bima tafaqa alaihil jumhur, sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama, min annal asla wa hamlul awamiril mutlaqah 'alal wujub. Tadi saya katakan jumhur mengetahui bahwa memang setiap perintah-perintah secara mutlak itu mengandung makna wujub. Hatta yadullu dalilu 'alan nadbi. Ya, sehingga ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah. Ya, dalil sudah ditemukan bahwa selain sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Wala yamqadih inda dalila yunaqilul hikmah minal wujub ilan nadbi. Jadi tidak etis, tidak baik orang yang kemudian mengganti hukum minal wujub dari wajib ilan nadbi. Jadi tidak baik atau tercela bagi seseorang yang memindahkan hukum wajib kepada hukum sunnah ketika tidak ditemukan dalil. Jadi harus ada alasan. Kenapa ini sunnah? Kenapa ini wajib? Sehingga qala ar-raq'atani wajibatani. 2 rakaat sholat
ketika masuk masjid ini yang keduanya diwajibkan, wa maning qadakha inda dalilu alal hamlil awamiri hahuna alan nadbi. Tetapi ada orang yang memakai dalil bahwa perintah di sini adalah menunjukkan hukum sunnah. Ya, au kanal asla indahu fil awamiri an tahmila alan nadbi. Ya, karena secara pokok tidak semuanya kalimat perintah itu mengandung sunnah, hatta yadullu dalilu alal wujub, sehingga ditemukan dalil adanya hukum wajib atau wajib. Fa inna hadza qad qala bihi qaumun, terkait dengan hal ini ada pendapat satu kelompok kaum, ya, mereka mengatakan qala ar-rak'atanu ghairu wajibatain, 2 rakaat ini ya tidak diwajibkan atau selain sholat wajib. Lakinnal jumhuro, tetapi jumhur ulama innama dhahabu, dia berpandangan ila hamlil amr hahuna ala nadbi. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa kandungan kalimat perintah, di mana perintahnya itu? Falyarka, maka sholatlah, itu kan perintah Rasul. Jadi siapapun kamu ketika masuk masjid, sholatlah 2 rakaat, perintah itu. Tapi perintah itu Nabi tidak mengatakan wajib atau sunnah. Jadi hadis-hadis Rasulullah itu ya hampir tidak ada ya mengatakan kemudian ini wajib atau sunnah, hanya penekanan saja itu. Ya, hanya penekanan, ada perintah. Kenapa jumhur ulama mengambil bahwa perintah itu adalah perintah sunnah? Karena limakanit ta'arudu, karena ditemukan adanya kontradiksi alladzi bainahu wa bainal ahadisi allati taqtadi bidhahiriha aw binasiha. Karena hadis ini jelas kontradiksi ya antara hadis-hadis allati taqtadi, yang telah memutuskan bidhahiriha, dari sisi lahiriah hadis, au binasiha, atau secara nas hadis, an la solata mafrudatun, sesungguhnya tidak ada solat yang diwajibkan illas solawatil khamsi, kecuali solat 5 waktu. Kalau ini juga diwajibkan, nanti bertentangan dengan ini. Ya, Rasulullah bersabda di hadis yang lain dan hadis-hadis bahwa tidak ada solat yang diwajibkan illas sholawatil khamsi allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan fi sodri hadal kitab, di awal-awal ini kitab atau di dalam kitab ini, mislah hadisil a'rabi wa ghairih, misalnya di sini disebutkan hadis terkait dengan orang Arab Badui dan yang lain. Wadzalika annahu inna hamlal amri hahuna 'alal wujub. Ya, seandainya perintah bahwa setiap orang yang masuk masjid itu wajib, lazimun antakunal mafrudat aktsaru min khamsin, maka akan terjadi sholat wajib itu menjadi lebih daripada 5 waktu. Aktsaru min khamsin, ya, lebih banyak atau lebih dari 5 waktu. Padahal hadisnya sudah jelas. Waliman aujabaha, bagaimana dengan yang orang yang mewajibkan tadi? Kalau jumhur jelas ya, selain 5 waktu sunnah itu hukumnya. Terus tapi ternyata ada kelompok waliman aujaba, ada orang yang mewajibkan, kelompok ahlul dhahir ini, karena dia hanya pokoknya ada perintah wajib itu. Annal wujubaha huna,
sesungguhnya wajib di sini innama huwa muta'alliqun bidukhulil masjid. Nah, ini alasannya, argumentasi mereka, wajibnya di situ kata dia tidak seperti wajibnya 5 waktu. Wajibnya itu terkait dengan orang masuk masjid, enggak kepada semua orang gitu. Jadi siapapun yang masuk masjid hanya, dan katakannya argumen dia begitu. Jadi di sini wajib tidak seperti wajibnya sholat 5 waktu katanya. Hanya muta'alliqun bidukhulil masjid. Hanya diperuntukkan bagi orang yang masuk masjid. Yang tidak masuk enggak wajib. Jadi argumentasinya begitu. Jadi la mutlaqan kal amri bis shalawatil mafruḍah. Jadi tidak wajib seperti wajibnya secara mutlak perintah sholat 5 waktu gitu. Jadi kayak ibu kalau ini kan biasa nih, kalau kita mau makan, saya kalau makan nggak pakai kerupuk kayaknya rasanya gitu misalnya ya wajibnya bagi orang tertentu yang masuk masjid saja, bagi orang tertentu yang mau makan yang biasa pakai kerupuk. Bener loh Bu, kalau biasa makan biasa pakai kerupuk bisa nyari-nyari dulu, ditinggal itu cari kerupuk dulu, bener nggak? Ya wajib bagi dia, tapi tidak wajib bagi yang lain, tergantung tadi. Tapi ini seperti itu dia berargumen begitu gitu. Jadi yang penting alasannya ini. Jadi alasannya saya tidak ingin mengatakan bahwa wajib kepada semua orang, tapi wajib dalam pengertian wajib bagi setiap orang yang masuk masjid saja. Yang tidak ya tidak wajib begitu. Ya, begitu. Jadi la mutlaqan kal amri, tidak mutlak wajib kal amri sebagaimana perintah bis shalawatil mafruḍah, seperti perintah salat-salat yang diwajibkan. Walil fuqaha'i antaqida wujubiha bil makani ya syabihi bitakhidi wujubiha biz zaman. Tetapi ada kelompok lagi fuqaha mentakhid itu artinya mengkhususkan ya kewajiban itu karena bil makan, tempat. Syabihi bitakhidi wujubiha biz zaman. Ya, sebagaimana juga dibatasi kewajibannya karena waktu. Karena waktu. Jadi ini tempat. Dia masuk masjid, maka dia berkewajiban untuk sholat 2 rakaat, misalnya begitu. Sebagaimana juga dibatasi wajibnya itu karena waktu. Jadi ini ada kewajiban itu karena apa namanya terkait dengan tempat dan juga terkait dengan waktu. Wali ahdi dzahir anil makanil maksus. Kelompok ahli dzahir mewajibkan karena tempat khusus, laisa min syarti sihhatis shalah, bukan terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat. Wa zamanu min syartin sihhatis shalah al mafruḍah. Jadi ini bedanya. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu terkait dengan tempat, waktu dan tempat. Hanya terkait dengan waktu saja. Tapi kalau kewajiban sholat 2 rakaat ini terkait dengan tempat. Jadi hanya gitu bahasanya, hanya Anda ketika masuk masjid saja yang diwajibkan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau cuman sampean bukan masuk masjid, hanya cuman numpang pipis di toilet, kira-kira begitu. Nah, toilet itu masuk masjid atau tidak gitu. Nah, itu jadi perdebatan juga lagi. Nanti pada perdebatannya kira-kira toiletnya pasnya di mana kan gitu persoalannya. Itu ada pembahasan lain dah. Nah, ini. Jadi dia diwajibkan menurut ulama dzahiriyah ini bukan termasuk sahnya sholat,
tapi terkait dengan waktu tempat, ya, berbeda dengan sholat 5 waktu yang wajibnya itu karena waktu tadi menjadi syarat. Kalau sholat duhur harus sudah masuk waktu duhur, ya kan? Karena kalau belum duhur kita sholat duhur nggak sah, jadi syarat ya waktu itu ya. Tapi kalau masuk masjid nggak pakai nunggu waktu, kapan saja, mau pagi hari, siang hari, mau sudah masuk masjid atau tidak, sore menjelang kapanpun, malam. Paham Pak ya? Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada kaitannya waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu wajib sudah masuk waktu, menjadi syarat sahnya sholat yang kita lakukan. Pak, sholat apa? Duhur. Ya saya mau buru-buru mau pergi sholat duhur sekalian deh. Nggak bisa begitu, nunggu waktu dulu. Tapi kalau Pak sholat apa? Oh, di masjid misalnya kita tanya, oh salah 2 rakaat masjid, nggak perlu, loh kan belum duhur Pak, atau belum ini misalnya ya, kita pagi-pagi, nggak ada masalah waktu, kita nggak perlu nunggu waktu, nggak usah nanya, mau sholat tahiyat masjid nih, kira-kira jam berapa ini? Nggak usah, kapanpun, dimanapun masjidnya, ketika kita masuk sebaiknya, walaupun kita numpang pipis, setelah pipis berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa masjid ini adalah tempat yang mulia, ya, kita sebut dengan Baitullah, tempat rumah Allah. Baik, sampai di sini paham Pak ya? Bisa dimengerti ya bedanya ya. Jadi ya silakan. Pak, kan ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Iya. Itu kalau misalnya kan setelah duha ya Pak ya. Iya. Setelah duha sampai zuhur itu Pak. Iya. Dan kalau kita masuk masjid. Bukan setelah duha, sebelum ya, malah sebelum. Itu berarti kan kita kalau masuk masjid berarti kan ikut aturan itu Pak. Tidak. Jadi ada khusus. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ada sholat yang dilarang adalah sholat mutlak. Tapi ketika sholat itu ada sebab, walaupun di waktu yang terlarang tidak. Misalkan sholat mayit, termasuk sholat masjid ini, kita masuk kapanpun, walaupun kita masuk pagi hari, di waktu yang sebenarnya kalau sholat sunnah yang biasa, yang tidak ada sebab tertentu, itu dilarang. Jadi yang dilarang adalah sholat umum sunnah. Tapi ini ada sebab masuk masjid, maka di sini tidak ada larangan. Itu Pak maksudnya. Tidak. Jadi yang dilarang di situ adalah yang mutlak. Kita kadang-kadang kan sholat tadi, termasuk sholat 2 rakaat wudhu. Kita udah wudhu, ya kita sholat itu tidak harus mesti dilarang, karena kita sholatnya itu karena disebabkan sholat 2 rakaat setelah wudhu kapanpun, termasuk di waktu-waktu yang memang dilarang, ya, diantaranya ba'da asar. Ba'da asar itu juga ikhtilaf. Kalau dia sholat ba'diyah nggak ada tuh, ya. Tapi ketika dia sholat 2 rakaat sebagai qadha, qobliyah tadi yang mungkin dia terlambat, boleh, nggak masalah. Kenapa? Rasulullah juga mencontohkan, ya, seperti itu, termasuk ba'diyah subuh. Ketika dia sholat ba'diyah subuh tidak boleh. Tapi ketika dia kemudian sholat setelah subuh itu, dia tadi qadha 2 rakaat, dia terlambat datangnya, belum sholat 2 rakaat, termasuk yang kita sebut dengan 2 rakaat fajar, ya, itu boleh, ya. Jadi yang dilarang tadi adalah sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebab apa-apa. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ya nggak apa-apa sih, supaya lengkap penjelasannya, karena di situ memang ada keterangan yang lain, baik terutama fikih Syafi'i, di dalam fikih Syafi'i seperti itu. Jadi ghairus sabab bahasanya. Jadi sholat yang ghairus sabab itu terlarang di waktu-waktu yang memang dilarang. Tapi sholat tahiyatul masjid ini tidak ada larangan, siapapun yang masuk masjid tadi, walaupun tadi ada dua ikhtilaf pendapat wajib, walaupun wajibnya kemudian
di argumentasinya gitu, alasannya tidak seperti sholat fardu, ya, tapi wajibnya hanya khusus karena dia memasuki satu tempat. Jadi memang di dalam agama kita ini kita harus cerdas. Kenapa sih di Madinah itu ya ada satu tempat yang kalau sholat itu di tempat itu pahalanya luar biasa, karena Rasulullah ajarkan itu yang kita sebut raudhah itu. Tempatnya kan hanya berapa ya? Kenapa buat rebutan itu? Jadi kecerdasan kita. Kenapa sholat di Masjidil Haram ya? Kemudian juga di Masjid Madinah itu begitu ininya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Dan kita tahu Rasulullah SAW itu setiap menyampaikan itu bukan dari hawa nafsu. Ya, Al-Qur'an tegas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak sekalipun Rasulullah mengucapkan sesuatu berasal dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali apapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah berdasarkan wahyu. Sehingga kalau memang ini hadis sahih, ya, Bukhari Muslim yang begitu ketat meneliti hadis-hadis, ya, memang hadis ini kan jadi perdebatan ya, karena memang dikumpulkan itu setelah jauh ya para sahabat. Jadi ini kan zaman udah tabiin ya sudah mengumpulkan itu. Bukhari itu kan termasuk sudah apa ya, tabiin ya. Jadi mengikuti sudah setelah sahabat itu. Tabiin itu setelah sahabat ya, tabiin setelah pengikut sahabat. Kan sudah generasi ke sini gitu. Jadi baru ada tokoh-tokoh yang ingin meneliti hadis-hadis yang begitu banyak. Memang ditemukan ternyata oh ini bukan hadis gitu kan. Luar biasa itu. Jadi saya punya buku-buku yang peta perjalanan Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah itu kita bisa bayangkan Bapak Ibu zaman itu ya, nggak seperti sekarang kemudahan transportasi ya, transportasi. Ada yang orang-orang yang ini tanpa ridho Allah dan niat yang ikhlas, itu saya kira tidak mungkin itu terjadi Pak. Ya perjalanan hanya mungkin dengan pakai kendaraan-kendaraan yang sangat terbatas ya, transportasi pada saat itu, zaman itu, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Jadi kita ini kan sudah disuguhkan begitu ya, mateng gitu. Kita nggak merasa nyabut singkongnya, nggak merasa ngupas, tapi sudah dibukukan. Nah, kalau maka bahasa orang-orang yang memang gila ilmu gitu ya, cinta ilmu itu sungguh terlalu kalau kita masih tidak mau gitu ya. Ya, nggak perlu harus cari ulama yang hadis yang apa namanya kita sudah dibukukan. Mau yang Imam Muslim sudah ada, mau yang Imam Bukhari sudah ada, Imam Abu Dawud, Tirmizi dan ulama-ulama hadis yang lain itu ya semua ada tingkatan-tingkatan itu sudah dibukukan. Gitu. Jadi kalau bahasa anak-anak sekarang apa milenial ini apa aja sudah tiga Google dibuka gitu. Begitu mudahnya sekarang. Cuman hati-hati, di Google ini kan ibarat tong sampah. Kalau kita tidak tahu cara mengambilnya, bisa-bisa ya cuman plastik yang bekas bungkus yang tidak baik. Tapi kalau kita pinter ya, ada dasarnya, ada ilmunya, kita juga buka di Google, tapi yang kita pilih juga yang baik. Artinya saya tidak ingin mengajarkan bahwa cukup nanti ngaji di Google. Makanya sebenarnya nanti dengan teknologi itu profesi dosen, profesi perawat, profesi dokter, ya, nah itu nanti bisa tergantikan itu. Jadi bisa ya sekarang ini kan sudah apa profesi-profesi itu sudah bisa ditanya sakit ini. Nggak perlu lagi ke dokter, bisa di situ sudah kita bisa cari itu sakit ini obatnya ini ya berapa ininya itu sudah secara rinci sekarang itu dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan itu.
Tapi nggak usah khawatir, tetap keterlibatan manusia ini masih tetap. Kan yang ngisi juga manusia juga. Dan perlu dikonfirmasikan gitu. Buktinya apa? Ya buktinya kita ini kan selama 2 tahun ini. Udah lebih ya Bu ya? Gimana belajar online ini? Belajar online ini bagi yang memang cerdas gitu ya. Yang di rumahnya memang 24 jam internetnya, ya nggak ada masalah. Nah bagaimana saudara-saudara kita ini boro-boro buat beli kuota? Ya ini juga ada ada positif negatif ya. Ya ada positif negatif. Ya cukup kelabakan juga bagi anak-anak kita ini. Tapi alhamdulillah lambat laun kita semua sudah terbiasa dengan situasi apapun. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa kewajiban tadi dikaitkan dengan tempat ya, masjid. Ya, beda kewajibannya seperti wajibnya sholat 5 waktu yang dikaitkan dengan waktu itu sendiri. Ya, itu argumennya. Waqtalafal ulama min hadzal bab, ada juga perbedaan ulama terkait dengan hal tersebut. Fi man ja'al masjid, bagi orang yang datang ke masjid, waqad raka'a rak'atayil fajri fi baitihi, hal yarka' inda dukhulil masjid amla. Nah, bagaimana ketika ini ada ikhtilaf juga, ada pembahasan juga. Ketika orang di masjid itu masuk masjid itu sholatnya tidak di masjid. Karena dia masuk masjid, kemudian dia pulang, dia gantikan sholat di rumah, tahiyatul masjid. Tadi dia tidak sholat di masjid. Mungkin celana saya kotor misalnya ya, ini alasan apalah. Nah itu gimana kalau begitu? Akhirnya dia pakai sarung begitu. Tadi kan dia masuk masjid nih, pulang terus sholat 2 rakaat, niatnya sholat 2 rakaat masjid. Gimana kalau gitu? Nah, ini kan bisa saja itu kan terjadi. Ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Faqala Syafi'i yarka wa hiya riwayatun ashabu an Malik. Menurut Imam Syafi'i salat. Inilah riwayat dari Ashab an Malik. Wa qala Abu Hanifah la yarka. Enggak boleh. Salatnya mesti harus di masjid, enggak bisa di rumah. Wa hiya riwayatun Ibnul Qasim an Malik. Jadi menurut Imam Syafi'i sendiri, misalnya ada orang masuk masjid, dia nggak sholat 2 rakaat, digantikan di rumah, boleh. Menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi di sini waqala Abu Hanifah layar kak, nggak boleh, tidak boleh sholat. Wahya riwayatun Ibnul Qasim an Malik. Dia ada 2 perbedaan. Biasanya ada 2 perbedaan. Kenapa? Nah ini menariknya kitab ini dijelaskan. Jadi bukan hanya pokoknya menurut Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi tidak membolehkan? Alasannya apa? Pokoknya begitu? Nggak boleh begitu ngaji itu. Jadi harus tahu Imam Hanafi kok mengatakan tidak boleh. Kalau udah pulang ke rumah ya sudah, kewajiban itu sudah tidak ada. Semakin jelas Pak ya, semakin jelas. Nah sekarang kita telusuri apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi tidak boleh. Wa sababu ikhtilafihim umumi mu'aradati qouli alaihi salatu wassalam. Sebab perbedaan itu juga dipicu dari keumuman kontradiksi dari sabda Rasulullah SAW. Idza jaa ahadukumul masjid, jika di antara kalian datang ke masjid, falyarka rak'ataini, maka hendaknya kalian sholat 2 rakaat. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam la sholata ba'dal fajri illa rak'atayis subh. Nah ini yang kaitannya dengan pertanyaan tadi. Ternyata ada juga hadis Nabi yang tidak memperbolehkan sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat subuh. Gimana ini? Jadi sudah masuk fajar, orang masuk masjid, ya kan? Ada 2 hadis. Di situ ada larangan, ada perintah. Yang memerintahkan siapapun masuk masjid 2 rakaat,
Tapi ketika sudah masuk fajar, ada hadis larangan. Gimana ini? La sholata kecuali, artinya la sholat di situ tidak ada sholat tahiyatul masjid setelah masuk fajar kecuali sholat tahiyat fajar ini atau qabliyah subuh. Nah, karena hadis inilah yang memicu adanya ikhtilaf tadi. Maka fahahuna umumani. Maka di sini ada dua hadis umum, wa khususani, dan dua kekhususan. Ini penjelasannya supaya paham. Akaduhuma fi zaman, salah satunya terkait dengan waktu, wal akhar fi shalah, yang lain dengan salat. Wa dzalika anna hadis al-amri bis shalah inda dukhulil masjid. Dengan demikian, hadis al-amru bis shalah, hadis yang memerintahkan sholat ba'dal fajri, setelah masuk fajar, illa raq'atai subhi, kecuali 2 rakaat subuh, khasun fiz zaman, itu dikhususkan terkait dengan waktu fajar, waktu fajar, ya, khasun fiz zaman, amun fis shalah, secara umum di dalam sholat. Famanistasna khasus sholah min amiha, tetapi bagi yang mengecualikan kekhususan sholat min amiha, dari keumumannya, ro'ar ruku' ba'dar raq'atil fajr, berpendapat bahwa sholat setelah 2 rakaat fajar itu enggak, hanya itu saja yang dipegang. Artinya dia tidak perlu sholat 2 rakaat sholat subuh masuk masjid tadi. Tapi kan awamanistasna khusus zaman min ammihi la yujabu dalika. Tetapi bagi yang berpendapat mengecualikan kekhususan waktu dari keumumannya tadi, tidak mewajibkan hal tersebut. Sehingga waqad kulna, sungguh kami mengatakan, inna misla hadza ta'arudu idza waqa'a, jika permisalan ini terkait dengan adanya kontradiksi ketika itu terjadi, maka falaisa yajibu ayyusara ila ahadit takhsisaini illa bidalil. Jadi tidak ada kewajiban yang menjadikan salah satu 2 kekhususan ini illa bidalilin, kecuali adanya dalil. Apa maksudnya di sini? Jadi dua-duanya ini khusus. Yang satu dikhususkan karena memang hanya orang yang masuk masjid, yang satu dikhususkan bagi orang juga yang masuk masjid dan masuknya setelah fajar. Ketika ada 2 kekhususan ini, ya, ketika ada 2 khusus nih, dua-duanya kan khusus nih, khusus hanya waktu sudah masuk fajar, tidak boleh sholat kecuali hanya sholat 2 rakaat itu. Tapi yang satu khusus hanya orang masuk masjid, kalau nggak masuk masjid tidak. Ya, ini karena 2 kekhususan ini sehingga dua-duanya tidak diwajibkan kecuali adanya dalil. Jadi akhirnya dalam hal ini, karena ini ikhtilaf, bagi saya akhirnya saya memahami, kalau Bapak Ibu masuknya ini kan kita ini kan sudah punya isyarat ya. Kalau kira-kira tinggal 1 menit Ibu mau sholat 2 rakaat tahiyat sama tahiyat fajar. Nah, kita harus cerdas nih, waktu tinggal 1 menit, maka khusus saja sholat fajarnya. Tapi kalau waktunya masih 5 menit atau 6 menit, kita lihat di situ isyaratnya, bisa sholat dua-duanya, tahiyat masjid dulu fajar, atau sholat fajar dulu baru tahiyat masjid. Bisa dua-duanya kita lakukan seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kajian ini memang kajian yang memberikan pilihan, karena terkait dengan sholat fajar ini, apakah saya sudah sampaikan atau belum tentang tahiyat fajar ini? Kayaknya sudah, ingat saya sudah, cuman kadang-kadang karena banyak masjid gitu, kadang-kadang saya lupa. Sholat fajar ini kalau memang ini ada dua ikhtilaf juga, apakah dia baca cukup Fatihah saja atau dengan ayat atau surat.
Tapi ternyata ada dua hadis juga. Aisyah, ya Aisyah istrinya mengatakan bahwa ketika Rasulullah sholat fajar, ya itu nyaris tidak terdengar. Hampir-hampir saya mengatakan Nabi itu tidak baca apa-apa karena cepatnya. Tapi di sisi lain ditemukan hadis yang mengatakan Nabi baca Fatihah dan surat, yaitu Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Tapi ada yang mengatakan hanya Fatihah saja. Ya. Sholat fajar dengan qobliyah subuh. Waktunya antara fajar apa termasuk kita qobliyah subuh itu termasuk sholat fajar? Ya. Jadi Sholat fajar itu ada tersendiri. Misalkan menjelang fajar kita mau sholat fajar. tidak. Jadi dua-duanya itu. Jadi sebelum sholat subuh itu. Makanya di sini kan setelah masuk fajar tidak ada sholat lain kecuali sholat rakaatil fajr. Jadi tentang itu ikhtilaf waktunya. Jadi ikhtilaf dalam pengertian, ada yang mengatakan bahwa selama belum sholat subuh itu 2 rakaat fajar. Jadi ada yang dalam hal ini menyamakan antara qobliyah subuh 2 rakaat itu juga bagian dari sholat fajar. Tapi ada ulama yang lain, ya ketika masuk itu sendiri, begitu masuk, jadi waktunya sudah masuk, itu disitulah waktu. Jadi, nah kalau saya sikapi, saya pahami bahwa kayaknya ada waktu-waktu yang utama, gitu ya, yang waktu-waktu yang utama, yang lebih utama, gitu, untuk melaksanakan 2 rakaat fajar itu ada yang memang ini. Ya, memang yang paling leluasa bisa kita ambil adalah waktu sebelum sholat subuh itu sendiri, termasuk qobliyah itu. Ya, ini penamaan saja Pak, 2 rakaat itu. Kan qobliyah juga 2 rakaat ya, penamaan saja. Jadi ada rakaatil fajr juga qobliyah subuh itu 2 rakaat itu sebelum sholat subuh itu sendiri. Ya. Tidak. Sudah masuk subuh itu juga. Ya. Iya, fajar itu. Belum. Ya, boleh sholat tapi bukan rakaatis subuh, rakaatil fajr. Ya. Jadi masuk fajar. Jadi waktu masuk. Ya. Masih ada yang lagi mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, ini masih sendiri. Jadi hadis ini ada hadis perintah setiap yang masuk masjid sholat 2 rakaat, adalah hadis larangan tidak boleh setelah masuk fajar kecuali 2 rakaat subuh. Jadi kalau yang berpegang kepada keumuman dan dua kekhususan dan 2 keumuman ini, yang satu karena waktu yaitu fajar, wal akhar fi shalah, ya, wadalika anna hadis al amr bis shalah inda dukhul masjid amun fi zaman khasun fi shalah. Ini perintah masuk masjid itu umum kapan saja, umum waktunya, tapi khusus sholatnya bagi orang yang masuk masjid saja. Tetapi wan nahyi anis sholati ba'dal fajri, adanya larangan untuk sholat setelah masuk fajar, illa rakaatis subhi, kecuali 2 rakaat subuh itu khusun fi zaman amun fi shalah, yaitu khusus waktu itu saja. Nah, jadi yang berpegang pokoknya waktu itu saja. Kalau masuk masjid jangan nggak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, cukup sholat fajar saja. Nah ini kalau masing-masing memegang itu, ya. Jadi masalah waktunya ini hanya kalau masuk fajar itu tidak ada sholat kecuali hanya sholat tahiyatul fajr itu. Oke. Jadi wa man istasna khusus zaman min ammihi lam yujabu dalika, sehingga dikecualikan secara khusus hanya waktu fajar saja dari keumuman itu yang tidak diwajibkan tadi. Wa qad qulna inna misla hadza ta'arudu idza waqa'a falaysa yajibu ayyusara ila hadits taksisani illa bidalil. Jadi di sini tidak boleh ada wajib yang dijadikan hukum dari salah satu 2 kekhususan ini kecuali dengan dalil. Wa haditsun nahyi, dan hadis adanya larangan, la yu'aridu, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan bihi hadisul amri sabit, sebagaimana hadis perintah tersebut. Wallahu alam, fa inna sabatal hadis wajabatul abud dalil min maudhi'i akhar. Jadi di sini
Tadi jalan tengahnya Bapak Ibu kalau hadirnya awal dan kita masih ada kesempatan mau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, memang ada perintah untuk itu, dan juga sekaligus sholat 2 rakaat fajar, monggo. Tapi sebaiknya kalau sudah terlambat, kita lihatin jamnya sudah jam menitan itu sudah cuma tinggal 1 menit 2 menit, kita jangan lagi dua-duanya, cukup hanya 2 rakaat qobliyah subuh tadi, atau 2 rakaat rakaatil fajr. Jadi niatnya boleh 2 Pak itu. Jadi niatnya boleh pilih salah satu, hanya 2 rakaat fajar tadi atau qobliyah subuh. Wallahu alam bisawab. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini penting, sunnah tapi luar biasa 2 rakaat fajar ini. Dan sholat 2 rakaat masuk masjid ini insya Allah andikan itu diperlihatkan, masya Allah ya, kita menjadi orang kaya yang bukan hanya kaya tetapi benar-benar jadi orang kaya yang beneran, yaitu nanti insya Allah ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada pertanyaan, monggo. Cukup? Saya kira kalau cukup, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan atau doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.